Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS. Bertemu lagi sama Ibu ya di mata pelajaran ekonomi. Nah, video kali ini kita sudah sampai di video pertemuan keempat. Nah, karena kemarin Ibu membahas itu tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, yaitu barangnya ya, dan jenis-jenis barang. Jadi materi itu ada sedikit yang belum diselesaikan. Nah, materi yang sedikit itu apa? Kalian sudah lihat di PDF di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga itu kan tentang barangnya gitu ya. Nah, barangnya. Barang itu ada sedikit yang perlu Ibu bahas, yaitu mengenai kegunaan dari barang tersebut gitu. Nah, jika dibagi menurut kegunaannya, barang itu terbagi kepada 4 jenis. Jadi yang pertama itu barang menurut kegunaan bentuk atau form utility. Apa sih barang menurut kegunaan bentuk ini? Jadi suatu barang akan lebih berfaedah gitu ya, atau bermanfaat jika barang tersebut sudah dirubah dari bentuk asalnya. Contohnya seperti ini. Saat kalian menemukan kayu, sebongkah kayu, maka kayu tersebut kurang bernilai jual saat kayu tersebut sudah dirubah menjadi kursi misalkan atau meja. Nah, maka proses perubahan itu, merubah kayu menjadi kursi atau meja, itu disebutnya kegunaan bentuk. Karena meja dan kursi itu akan lebih bernilai jual tinggi dibandingkan hanya kayu yang belum dirubah sama sekali bentuknya. Nah, itu yang pertama, kegunaan bentuk. Yang kedua itu ada kegunaan tempat. Kalau kegunaan tempat itu berarti barang tersebut akan lebih bermanfaat jika tempatnya yang diganti dari tempat asalnya. Contohnya seperti ini. Pasir itu mengambilnya dari gunung, tapi pasir yang ada di gunung itu tidak akan bernilai jual karena pasirnya ada di gunung, susah mengaksesnya. Tapi saat pasir tersebut sudah ditambang dan dipindahkan ke kota yang memang daerah untuk membangun perumahan misalkan atau gedung, maka pasir tersebut akan bernilai jual. Jadi ada harganya gitu. Itu yang disebut dengan kegunaan tempat. Nah, yang ketiga adalah kegunaan waktu. Ya berarti menurut waktunya atau kan utility. Nah, jadi barang akan berguna itu jika digunakan pada saat yang tepat. Contohnya seperti tabungan pendidikan. Tabungan tersebut akan berfaedah gitu ya kalau digunakan untuk daftar sekolah misalkan. Uangnya itu memang digunakan karena waktunya untuk daftar sekolah gitu. Jadi kalau belum waktunya daftar sekolah ya tabungan tersebut tidak akan digunakan karena tujuannya juga memang untuk pendidikan. Nah, yang keempat adalah kegunaan milik. Kalau kegunaan milik, barang tersebut akan berguna atau bermanfaat jika sudah dimiliki oleh seseorang. Contohnya seperti ini. Sebuah komputer yang ada di toko elektronik itu tidak akan berguna kalau tidak ada yang membelinya. Jika komputer tersebut telah dibeli, maka komputer tersebut baru dapat digunakan. Kalau belum dibeli, gitu aja dipajang gitu, tidak akan dipakai-pakai kan. Nah, itu yang disebut dengan kegunaan milik. Nah, sekarang kita memasuki materi yang baru. Ini masih di materi yang kemarin ya, di video pertemuan yang ketiga. Tapi kalau Ibu buat di materi di video yang kemarin itu kan kepanjangan. Jadi Ibu teruskan di video pertemuan yang keempat ini. Sekarang judul yang sesungguhnya di video pertemuan keempat itu mengenai biaya peluang. Jadi kita akan belajar satu subjek saja mengenai biaya peluang. Nah, di sini ada dua kata biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang adalah biaya yang harus kita korbankan akibat memilih suatu tindakan atau pilihan. Jadi ada biaya lain yang harus kita korbankan, itu definisi dari biaya peluang. Nah, contohnya seperti apa? Di sini sudah Ibu tulis contohnya ya. Kenapa biasanya nggak ditulis, tapi sekarang ditulis. Kemarin Ibu bisa mengenai yang sengaja itu Ibu tulis ya karena sederhana. Tapi biaya peluang ini, ingat ya, ini selalu muncul kalau UN masih ada sebelum dihapuskan, ini selalu muncul di UN soal itu. Nah, contoh soal biaya peluang. Dika ingin mendaki gunung. Jadi tujuan utama Dika yang pertama adalah mendaki gunung ya, kegiatannya yang terus kalian ingat. Untuk keperluan itu Dika harus membayar biro travel sebesar 500.000. Jadi yang pertama itu Dika harus mengeluarkan biaya sebesar 500.000. Selain itu untuk bekal pribadi Dika juga harus mengeluarkan uang sebesar 100.000. Jadi udah dua tuh biaya yang harus dikeluarkan Dika, yaitu travel dan juga bekal. Tetapi jika tidak mendaki gunung,
Dika mendapat tawaran dari teman ayahnya untuk melatih anaknya bermain gitar dengan upah Rp 200.000. Nah, ini ada tetapinya. Jadi jika Dika mengorbankan mendaki gunung, Dika akan mendapat uang 200.000. Di soal ini pertanyaannya, berapakah biaya peluang Dika? Jadi di sini Dika punya dua pilihan. Kalau mendaki gunung, Dika harus mengeluarkan uang sebesar 600.000. Tapi kalau tidak mendaki gunung, Dika akan mendapatkan uang sebesar 200.000. Nah, bagaimana cara mengerjakan biaya uang ini? Bisa kalian lihat di samping ibu. Kita urutkan dulu. Jadi apa saja yang diperlukan dan harus dikeluarkan oleh Dika. Yang pertama itu tadi biaya travel sebesar 500.000. Yang kedua biaya bekal pribadi sebesar 100.000. Jumlahkan jadi biaya eksplisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya eksplisit itu adalah biaya yang secara jelas harus dikeluarkan karena kita ingin melakukan sebuah tindakan. Kalau di kegiatan produksi ini ya berarti ini adalah biaya produksinya. Kalau ini kan bukan produksi ya, ya kita pengen aja mendaki gunung gitu. Jadi disebutnya biaya eksplisit, biaya yang memang harus dikeluarkan atas sebuah tindakan. Nah, sebesar 600.000 biaya yang jelas-jelas dikeluarkannya. Sedangkan tadi jika tidak mendaki gunung, maka Dika kan akan mengajar gitar. Itu penghasilannya adalah 200.000. Tambahkan semua. Bu, ini kan pengeluaran, ini kan penghasilan. Kenapa ditambahkan? Ya karena kita bukan menghitung akuntansi, tetapi kita menghitung biaya peluang. Jadi untuk melihat biaya peluangnya berapa. Totalkan dulu semua. Jadi 800.000. Jadi total biaya naik gunung itu 800.000. Padahal yang 200.000 ini kan adalah penghasilan ya. Kenapa dihitungnya masuk ke biaya naik gunung? Karena penghasilan ini adalah biaya peluang yang dikorbankan jika Dika naik gunung. Jadi jika Dika naik gunung, maka Dika tidak akan mengajar gitar tadi, tidak akan mengajar gitar dan mengorbankan jumlah 200.000 seperti itu. Itu yang disebut dengan biaya peluang. Jadi kalau ditanya di sini berapakah biaya peluang Dika, maka biaya peluang Dika adalah 200.000 jika tetap ingin naik gunung seperti itu. Nah, contoh yang lain dari biaya peluang adalah kita akan menggunakan kurva. Nah, kalau di ekonomi itu kalian pasti akan sering ketemu dengan kurva. Yaitu kita akan memakai kurva produksi di sini. Boleh ibu gambar ya kurvanya. Nah, bagaimana caranya membaca kurva ini? Atau membaca biaya peluang dari kurva seperti ini? Nah, di sini sudah ibu tulis. Yang ke atas itu gitar, yang ke bawah ukulele. Tahu kan ya ukulele, gitar yang kecil itu. Nah, kalau ini gitar yang besar, gitar akustik. Jadi di sini kurva produksinya untuk alat musik, gitar akustik dan ukulele. Nah, di sini ada yang digarisin 300, yang dititik sama ibu 300 dan juga 1.200. Jadi perusahaan tersebut jika tidak memproduksi gitar akustik, maka dengan biaya yang dipunya oleh perusahaan tersebut mampu memproduksi ukulele sebesar 1.200. Jadi ada 1.202 ukulele untuk sekali produksi jika tidak memproduksi gitar akustik. Jika memproduksi gitar akustik saja, tidak memproduksi ukulele, maka mampunya 300. Jadi hanya 300 gitar akustik dan ukulelenya 0. Seperti itu cara bacanya yang pertama. Nah, di sini ada dua kondisi A dan B. Kondisi A, jika memproduksi 200 buah gitar akustik, maka ukulele yang bisa diproduksi itu hanya 600 buah. Itu di kondisi A. Jadi perusahaan ini memiliki dua pilihan ya, A dan B, sama seperti dikatakan. Jika memilih yang B, perusahaan ini mampu memproduksi 100 buah gitar akustik dan juga 1.000 ukulele. Jadi jika kalian perhatikan di sini ada selisih 400. Di sini ada selisih 100 kan. Nah, sudah kelihatan kan berapa biaya peluang yang harus dikorbankan dari selisihnya. Jadi jika perusahaan tersebut memilih yang B, maka perusahaan tersebut akan mengorbankan 100 gitar akustik untuk 400 ukulele. Kan? Jadi yang dikorbankannya itu adalah 100 gitar akustik jika memilih yang B. Tetapi jika memilih yang A, maka yang dikorbankan itu adalah 400 buah ukulele untuk 100 buah gitar akustik. Jadi sama aja pilihannya yang
memilih yang B berarti ini yang dikorbankan. Seperti itu cara bacanya. Jadi tergantung perusahaannya. Terus perusahaan ini harus memilih apa? Memilih A atau B? Yang pilih saja yang paling menguntungkan. Bisa dilihat dari harganya, dilihat dari pasar sasaran dari dua produk tersebut gitu. Yang mana yang paling menguntungkan? Jadi itu terserah perusahaannya gitu. Ingat ya, di skala prioritas juga pilih yang paling penting. Nah, materi yang berikutnya di sini tentang prinsip dan motif ekonomi. Kita bahas yang prinsip dulu, prinsip ekonomi. Sebelumnya sudah pernah dibahas sedikit ya gue lupa di video pertemuan kedua atau satu itu tentang prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi ini adalah biaya yang dikeluarkan dengan tujuan tertentu, tetapi mengeluarkan biayanya itu harus semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin yang dimaksud di sini bukan sebesar-besarnya, tapi digunakan semaksimal mungkin biayanya. Jadi dengan biaya yang terbatas dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan. Itu prinsip dari ekonomi, bukan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan kerugian sekecil-kecilnya, ya bukan seperti itu. Tetapi yang tadi dengan biaya yang terbatas mampu mencapai target produksi gitu, mampu mencapai tujuan produksinya. Nah, manfaat dari prinsip ekonomi itu ada 4. Jadi kalau kita menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, itu akan membawa 4 manfaat. Yang pertama itu hasil maksimal. Kenapa hasilnya jadi maksimal? Karena kita tahu target dan berapa biaya yang kita punya. Katanya kayak gini, ya kalau kalian punya uangnya pas-pasan, pengen produksi gitar ya pilih aja gitar semua 300 gitu. Jangan kalian optimis pengen gitar 300 untuk lele 1200, itu kan tidak mungkin, kan modalnya tidak akan cukup untuk semua itu. Tadi kan itu sudah ngasih pilihan A, B atau pilihan yang 300 dan 1200. Jadi hasilnya bisa maksimal itu jika kalian melakukan biaya uang terlebih dahulu dan skala prioritas terlebih dahulu. Yang mana yang paling penting? Terus yang kedua, kemampuan alat dan modal secukupnya. Jadi kalau alat tersebut mampu untuk memproduksi 100, ya kita hitung saja 100, jangan dipaksakan 150 gitu. Nanti yang 50-nya itu tidak akan maksimal. Contohnya kalau mesin jahit sudah dipakai 5 tahun, sekali produksi itu mampunya mesin jahit itu hanya 10 pakaian misalkan. Kalau dipakai lebih dari 10, misalkan jarum jahitnya gampang rusak atau benangnya gampang putus, seperti itu tidak akan maksimal. Kalau dipakai sesuai dari keluar dari kemampuannya. Modal juga sama, kita harus memperhitungkan modalnya. Terus yang ketiga, resiko kerugian diperkecil. Kenapa resikonya bisa menjadi lebih kecil kalau kita melakukan prinsip ekonomi? Karena tadi kita kan sudah tahu pasar sasarannya seperti apa gitu, yang diinginkan masyarakat apakah gitar atau ukulele. Jadi lebih kecil ya, karena ada skala prioritas dan juga biaya peluang. Yang keempat, pemborosan dapat dihindari karena kita sudah tahu apa saja yang harus kita beli, apa saja yang harus kita produksi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, itu mengenai motif ekonomi. Apa sih motif ekonomi itu? Motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dorongan itu bisa berasal dari mana saja. Yang pertama itu motif kegiatan produksi. Nah, dorongan ekonomi ini bisa berasal dari motif ekonominya sendiri, bisa dari non ekonomi. Contoh dari kegiatan produksi motif ekonomi seperti apa? Misalkan seorang pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan, itu pasti motif ekonominya adalah ingin memperoleh pendapatan atau gaji gitu. Jika dia tidak digaji, kan tidak akan kerja di perusahaan itu. Untuk apa? Jadi motif ekonomi itu untuk mendapatkan penghasilan di produksi ini. Nah, kalau motif non ekonomi, misalkan karena melakukan kegiatan sosial, misalkan mendirikan panti asuhan, jadi walaupun dia tidak digaji, dia ingin melakukan kegiatan sosial untuk membantu orang lain. Itu motif non ekonomi. Nah, yang kedua itu adalah motif kegiatan konsumsi. Motif kegiatan konsumsi yang pertama juga sama ya, bagi dua kayak gini. Tapi nggak usah ditulis lagi, kalian bisa tulis di buku catatan kalian kayak gini ya. Jadi motif kegiatan konsumsi ekonomi itu maksudnya untuk memenuhi kepuasan seseorang atas sebuah barang gitu. Kan tujuan kita melakukan kegiatan ekonomi ini untuk memenuhi kepuasan konsumen gitu ya, entah itu dari barang atau jasa yang dibutuhkannya. Nah, kalau motif non ekonomi itu kegiatan konsumsi itu apa? Ya untuk kebutuhan fisik kita. Untuk apa kita makan? Ya agar kita tidak lapar, agar kita bisa bertumbuh gitu.
Itu motif kegiatan konsumsi yang non ekonomi. Sekarang motif kegiatan distribusi yang ekonomi. Motif kegiatan distribusi ekonomi yang tadi untuk mengantarkan atau mendistribusikan barang dan jasa agar mendapatkan laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Untuk yang pertama, yang kegiatan distribusi ekonomi. Kalau kegiatan distribusi non ekonomi itu ya berarti yang tadi salah satu kegiatan sosial, lebih ke untuk membantu bukan pengampil ya, gimana ya, untuk membantu si pemproduksinya. Atau kalau kalian pernah lihat koperasi ya, misalkan koperasi petani yang ada di Lembang yang mengumpulkan sayur mayur, itu kan mereka mencicil pupuknya itu kan bisa dengan harga yang murah, kadang bisa dicicilnya itu sampai beberapa kali gitu. Kalau melihat laba, koperasi itu tidak menguntungkan perusahaan yang lain. Tapi kenapa tetap ada koperasi ini? Karena tadi motif kegiatan distribusi non ekonomi. Jadi lebih ke untuk membantu para petani, bukan untuk tujuan hanya laba. Nah segitu aja untuk materi kali ini. Gimana materi kali ini lumayan ya. Tapi semoga kalian mengerti ya. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa anak-anak yang boleh komen itu kalau kalian nanya. Kalau kalian misalkan bisa masuk ke link kehadiran ibu, itu absennya di link aja ya, jangan di komen. Jadi kan ibu lihatnya 2 kali. Ingat absennya di link yang sudah ibu sediakan ya. Seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.